Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Saya itu sebetulnya kagum dengan Najwa Shihab. Kepintaran dia dalam mengawal diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang kadang bikin narasumbernya gelagapan. Itu bukan kemampuan yang bisa dipunyai oleh sembarang orang. Mbak Nana punya bakat dalam menggali banyak informasi dan dia punya keberanian dalam melontarkan pertanyaan. Juga bukan tipikal orang yang muter-muter, tapi langsung skakmat ke ulu hati narasumber. Najwa Shihab besar di Pilgub 2017 dan Pilpres 2019 saat panggung pada saat itu sangat besar untuk dimanfaatkan menaikkan rating dan nama seseorang. Dan dia pintar memainkan perannya, dibantu oleh orang-orang di belakang layarnya. Apalagi dia wanita, cantik, pintar, sebuah gabungan yang tidak mudah didapatkan. Singkatnya ginilah, Nana punya semua untuk menjadi selebritas. Orang yang dipuja karena paras digabungkan keahlian dan kepintarannya. Tapi sayangnya ada yang masih kurang dari seorang Najwa Shihab akhir-akhir ini yang saya lihat. Yaitu kemampuan dia untuk merendahkan dirinya. Arogansi Najwa Shihab sudah mulai terlihat ketika dia gagal mengundang Dr. Terawan yang pada waktu itu masih menjabat Menteri Kesehatan untuk datang ke panggung acaranya. Bukannya menghormati hak Dr. Terawan untuk tidak menjawab karena sudah pasti apapun jawaban Dr. Terawan di acara Najwa Shihab pada waktu itu akan dipelintir dan menimbulkan kehebohan baru yang tidak perlu. Apalagi pada waktu itu pandemi juga sedang ganas-ganasnya. Arogansi Najwa Shihab terlihat ketika dia memainkan dialog kursi kosong di mana dia seolah-olah mewawancarai Dr. Terawan yang memang sejak awal sudah mengkonfirmasi bahwa dia tidak bisa datang karena fokus menangani pandemi. Bahkan kabarnya Dr. Terawan pada waktu itu sudah meminta izin untuk mengirimkan ahlinya untuk datang ke acara Najwa. Tapi ditolak mentah-mentah karena memang Najwa tampaknya ingin mengadili Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan daripada dia punya keinginan untuk meminta info yang sebenar-benarnya. Ya sah-sah saja memang karena itu panggungnya Najwa, acaranya Najwa, dia bisa berbuat apa saja di sana. Tapi orang juga berhak dong untuk tidak datang ke acara dia tanpa harus diadili seperti itu. Itu seperti tidak menghormati hak seseorang. Begitu juga ketika wawancara dengan LBP, Najwa terlihat menggiring opini dengan menampilkan video yang membuat LBP akhirnya menegurnya karena Najwa dianggap memprovokasi. Pada waktu itu banyak ketidaksukaan masyarakat pada pemerintah karena dianggap lalai dalam menangani pandemi. Sehingga Najwa pun dibela mati-matian oleh banyak orang dan LBP sebagai perwakilan pemerintah yang akhirnya dicaci maki. Najwa menikmati situasi itu dan menganggap apa yang dia lakukan sudah berada pada jalur etik sebagai orang pers. Dan kali ini Najwa Shihab kembali berulah dengan menyampaikan ke masyarakat supaya jangan percaya polisi. Disinilah saya melihat offside-nya seorang Najwa Shihab yang sudah terlalu lebar. Karena dia sudah menyampaikan sebuah opini, bukan lagi cover both side story. Najwa tidak lagi berdiri di tengah sebagai pewawancara sesuai dengan tugasnya.
dia mulai membelokkan opini bahwa institusi Polri itu bermasalah. Semuanya tanpa terkecuali. Padahal karena kasus Verdi Sambo yang hanya merupakan satu dari keseluruhan Polri, institusi itu juga ikut tersakiti. Kenapa Najwa Shihab nggak menggunakan kata oknum saja? Kenapa dia seolah menyatakan bahwa seluruh polisi itu salah, seluruh polisi itu hedon hanya karena dia melihat ada 1-2 oknum polisi yang hedon? Dan memang benar kata Nikita Mirzani, di mana Najwa Shihab ketika Anies Baswedan diperiksa KPK akibat Formula E? Kenapa Najwa nggak mau membahasnya atau bahkan mewawancarainya? Dan kenapa lidah tajamnya Najwa seolah tumpul ketika mendengar nama Anies Baswedan? Atau benarkah tudingan banyak orang bahwa Najwa Shihab punya kepentingan sendiri dengan Anies Baswedan? Biarlah waktu yang menjawabnya. Semua punya kepentingan memang, tetapi setidaknya hormatlah pada banyak polisi yang bahkan kehidupan mereka sulit karena gaji yang sangat rendah. Atau mungkin Mbak Najwa Shihab belum nonton film Sayap-Sayap Patah ya. Sebuah persembahan untuk 5 orang anggota polisi yang gugur karena menjaga negara. Jadi dia menganggap semua polisi itu busuk semuanya. Entahlah, mending saya seruput kopi dulu biar pikiran bisa menjadi lebih cerah. Panas ya. Gaspol. Sebenarnya begini ya netizen ya, yang 1,3K ini ya, tidak ada yang menyindir, semua bebas beropini. Tapi kalau kita mau beropini, kita tidak boleh menyerang institusi. Karena tidak, Kapolri bilang dia sudah mengeluarkan itu, sudah mengeluarkan surat apa gitu yang memberitahukan bahwa polisi tidak boleh memperlihatkan kemewahan. Itu mah bukan untuk kepolisian doang, buat semua institusi terkait yang bekerja untuk negara semua, bukan polisi doang, tapi TNI juga, itu DPR RI juga. Itu nggak boleh ada yang pakai pakaian hedon, melihatkan kemewahan, itu nggak boleh. Kenapa nggak ngomong begini sih? Ada oknum, misalkan oknum ini di daerah ini, terus anggota dewan itu juga bermewah-mewahan, suka memperlihatkan kemewahan. Kenapa nggak begitu? Kenapa lu gedek banget sama pihak kepolisian?